Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas apa itu link ID dan dalam video ini akan ada penjelasan lengkap untuk bisnis otomatis dari rumah. Dan potensi penghasilan dari bisnis ini itu bisa mencapai ratusan juta rupiah, bahkan ada yang udah sampai mencapai miliaran rupiah. Jadi gimana caranya? Kita simak video ini. Oke, jadi link ID adalah payment gateway yang memungkinkan kita untuk menjual sesuatu secara otomatis di sistem mereka. Langkah singkatnya, yang pertama daftar ke website link ID, pakai nomor WhatsApp atau email. Untuk yang nomor WhatsApp ini harus +62, jadi harus pakai nomor Indonesia. Kalau nomor luar negeri itu belum bisa. Kemudian untuk email itu bebas ya, berarti warga mancanegara juga bisa pakai link ID. Kemudian atur nama akun dan input blocks. Input blocks ini maksudnya adalah memasukkan produk kita ya. Jadi nanti ada blocks di mana kita bisa memasukkan list produk kita, deskripsinya, dan lain sebagainya. Nanti kita praktek. Selanjutnya, masukkan produk digital kita di blocks tersebut dan promosikan produk kita lewat konten di sosial media. Yakinkan audiens atau buat produk kita itu menarik untuk dibeli. Nah, buat poin ini, memang ya teman-teman, kita harus ngonten di sosial media biar orang itu tahu produk kita. Karena apa? Karena basicnya link ID itu bukan marketplace. Nggak kayak Shopee, Tokopedia yang mereka kalau kita buka websitenya itu memunculkan semua produk, semua pembeli, semua penjual gitu ya. Jadi, meskipun penjualnya tuh nggak ngonten, itu kita masih tetap bisa lihat produk mereka. Nah, kalau link ID ini, mereka basicnya adalah website personal, gitu, yang mana kita harus ngetikin dulu nih, alamat websitenya penjual. Misalkan kalau aku kan link ID/partner bisnis digital. Nah, audiensku tahu website aku itu dan menjual apa aja, itu kan karena aku ngonten kan. Salah satu contohnya aku ngonten di YouTube. Makanya orang-orang tahu gitu. Sebenarnya bisa juga sih. Misal teman-teman nggak mau ngonten, itu bisa aja masukin produk kita ke affiliate-nya link ID. Nanti kita praktek juga ya. Jadi, kalau di affiliate link ID, itu produk kita bisa terlihat oleh pengguna link ID yang lainnya. Tapi nggak secara langsung, kayak misalkan kita buka Shopee, itu kan otomatis produknya muncul semua kan. Nah, kalau kita itu mau lihat produk-produk di affiliate itu, kita harus ngeklik ke affiliate-nya dulu tuh. Enggak pas kita buka website link ID tuh langsung muncul, itu enggak gitu. Jadi emang ada keterbatasan-keterbatasan dari link ID ini, tidak seperti marketplace. Itu beda seperti Etsy atau Gumroad. Kalau teman-teman familiar dengan marketplace produk digital ini dari luar negeri ya. Etsy sama Gumroad, mereka tuh menjual produk digital dalam bentuk kayak marketplace gitu. Jadi kalau kita masuk ke website mereka, ya kelihatan produk-produk dari banyak penjual gitu. Nah, tapi kalau di link ID ini, aku rekomendasikan buat ngonten, biar orang-orang tahu kita jualan apa, gitu. Dan yang terakhir, arahkan audiens untuk membeli lewat link ID. Jadi dari konten tadi, kita tuh bikin konten yang bikin orang penasaran, tertarik, pengen beli, gitu. Nah, nanti kalau misalkan pengen beli, arahin ke link ID kita. Bisa dengan cara ngirim linknya langsung atau dengan scan QR code. Oke, kita mau bahas secara rinci payment gateway itu apa sih gitu ya. Simpelnya, payment gateway adalah link pembayaran. Oke. Siapapun yang mau beli produk kamu lewat payment gateway bisa langsung satu, klik produknya. Tahu ada produk tersebut tentunya dari konten ya atau dari affiliate gitu. Klik produk, mana yang mau dibeli, terus pilih metode pembayaran. Ada Kris, Dana, ShopeePay, dan lain-lain. Terus bayar,
dan pembayaran selesai. Ketika pembayaran selesai, payment gateway ini akan memberikan link akses ke produk kamu ke pembeli. Oke, satu-satu dulu nih. Jadi ada beberapa audiens yang nanya di kolom komentar ataupun DM aku, "Kak, nggak bisa dana ya?" Gitu. Jawabannya adalah kalau kita adalah member gratis dari Link ID, maka ada beberapa payment yang nggak tersedia. Salah satunya pembayaran lewat Dana. Jadi, kalau misalkan mau membuka semua opsi pembayaran, kita harus subscribe atau membeli langganan Link ID Pro. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau mengaktifkan semua metode pembayaran, itu kita bisa bayar langganan Link ID Pro. Nah, buat teman-teman yang mau berlangganan Link ID Pro, itu bisa lihat di deskripsi produk aku, udah ada aksesnya, jadi bisa langsung jadi member Pro. Kemudian ya, ini yang nomor 4, pembayaran selesai payment gateway akan memberikan link akses. Maksudnya apa tuh, Kak? Jadi, pas kita memasukkan produk kita di Blocks, itu nanti akan ada kolom di mana kita harus memasukkan link akses produk kita. Kan kita produknya berupa digital nih. Nggak perlu dong kita packing, kita kirimin ke jasa antar, itu kan nggak perlu. Nah, gantinya adalah kita memasukkan link akses produk kita. Nah, produk kita apa nih? Misalkan e-book. Oke, e-booknya misalkan kita jadiin format PDF. Kita upload di Google Drive. Nah, link Google Drive itulah yang nantinya akan kita masukkan ke kolom link akses produk. Nah, ketika pembeli itu selesai melakukan pembayaran, nanti si link ID ini akan menunjukkan, ini loh link akses e-booknya gitu. Jadi, kita bisa santai nih, uang bisa masuk dengan otomatis. Contohnya, ketika aku lagi jalan-jalan nih, ke mall gitu ya. Aku kan udah ngonten ya, aku udah ngonten di YouTube, aku udah ngonten di X, di Instagram, itu pasti akan ada, audiens yang mau membeli produk aku kan. Nah, aku nggak perlu jawabin, eee "Oke Kak, pesanannya kita terima. Oke Kak, pesanan kita kirim ini ya link aksesnya." Itu kita nggak perlu kayak gitu, karena semuanya udah otomatis dijalankan oleh link ID ini. Nah, tentunya kalau misalkan ada suatu kelebihan, pasti ada yang harus dikorbankan kan ya. Nah, yang dikorbankan itu adalah kita harus membayar admin fee si link ID ini, yaitu kalau di link ID itu hanya 5%, kecil kan. Jadi misalkan, penghasilan kita 300.000. Nah, 5% dari 300.000 itu berapa? 15.000 ya. Kalau nggak salah ya 15.000. 15.000, jadi kalau misalkan penghasilan kita 300.000, terus kita mau narik uangnya masuk ke bank kita, itu kita dikenakan biaya adminnya 15.000 gitu. Jadi, ibarat kata kita itu membayar admin online otomatis hanya 15.000. Kan murah ya? Gitu, hanya 5% dari penghasilan kita. Tapi saat menarik uang ke bank kita, itu dikenakan admin bank juga, itu 5.000. Kalau penasaran gimana cara narik uangnya untuk penjual, itu bisa cek di video short aku di YouTube. Ada tutorialnya, gitu. Jadi, itu ya, sangat mudah banget, otomatis. Jadi aku ngonten sekali ya. Contohnya dari video aku yang sebelum-sebelumnya, itu kan ada 11.000 views gitu ya. Nah, ada beberapa yang beli tuh. Ya udah mereka tinggal klik ke produk aku, bayar, udah selesai, mereka dapet, gitu. Aku nggak perlu, balesin chat, aku nggak perlu
ngirimin linknya secara manual gitu. Aku tidur pun kalau misalkan ada yang beli, ya udah mereka tinggal bayar terus mereka akan dapet, kayak gitu. Jadi sangat otomatis, mudah, dan efisien. Karena kita cuman konten sekali nih, ibarat kata aku ngonten di YouTube cuman sekali, terus, penjualannya tuh bisa beberapa kali, gitu. Oke, jadi payment gateway ini beda dengan marketplace, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain yang mengharuskan penjual untuk menerima pesanan dulu, terus memproses pesanan, terus mengirim pesanan ke jasa antar, dan menunggu uang masuk saat customer menyetujui pesanan diterima. Ini sebenarnya salah satu hal yang agak tricky ya. Kalau misalkan customer-nya itu nakal, bisa aja dia mau pengembalian dana, padahal barangnya udah diterima, gitu. Itu kan ada banyak ini ya, kasus di sosial media kayak gitu, ada customer-customer nakal yang, eee, barangnya udah diterima nih, tapi mereka sengaja ngerusaknya atau enggak mengakui, jadinya seller-nya ya udah capek tenaga, capek packing, capek nganterin ke kurir, duitnya nggak masuk, gitu kan. Dan marketplace-marketplace ini kalau aku baca dari sosial media, itu lebih memihak ke pembeli ya. Tapi ya memang semuanya itu ada plus minusnya, kayak tadi marketplace itu sekali kita buka semuanya muncul, produk siapapun. Kalau link ID kita buka, nggak semuanya langsung muncul, kita harus klik dulu ke affiliate, kayak gitu. Jadi semuanya ada plus minusnya gitu. Cuman aku lebih suka payment gateway ini karena ya otomatis aja. Oke, langsung aja kita coba daftar. Kita klik link ID, terus pilih yang paling atas. Ada pilihan sign in sama sign up free. Kalau belum punya akunnya berarti sign up free. Terus pakai Google atau WhatsApp daftarnya. Nanti ada keterangan disuruh namanya apa gitu. Terus username-nya apa gitu. Nah, kebetulan aku kan udah punya akunnya ya. Jadi kita login aja. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya, ordersnya tuh 8. Padahal hari ini aku tuh nggak ngapa-ngapain, bahkan aku udah nggak ngonten di YouTube tuh udah 1 bulanan gitu kan ya. Tapi pembelian tetap aja masuk, alhamdulillah gitu. Dan inilah yang membuat aku ingin teman-teman juga memulai bisnis produk digital di Link ID. Karena itu bisnis yang menjanjikan dan less effort ya. Jadi kita cuman effortnya sekali gitu dari model satu video, tapi kalau misalkan rame, ya dia akan menarik banyak pembeli gitu. Ini untuk penjualan hari ini, aku baru ngecek ya. Nah, kita mau lihat dulu nih, kalau misalkan kita mau bikin produk digital, sorry, mau masukin produk digital. Nah, itu klik add new blog gitu. Tadi loh yang blog-blog itu, yang udah kita bahas. Jadi ini blognya tuh ada macam-macam ya, kita bisa masukin gambar, link, teks, video, social connect, digital product, appointment, event, affiliate products, physical product, blog, course video, support, dan email, serta nomor HP. Jadi apa sih maksudnya gitu? Yang basic ini, image, link kayak gitu, itu tuh buat bagian yang bukan produknya. Misalkan nih, kayak nih tulisan yang kamu sudah melewati banyak peluang, itu tuh masuknya di teks gitu. Tapi kalau misalkan aku mau jualan sesuatu, itu masuknya kayak misalkan ini panduan bisnis hak menjual kembali, itu add new blog, terus aku klik digital product gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman itu seorang dokter, konsultan hukum, konsultan pajak, terus mau bikin konsultasi berbayar pakai sistem appointment atau janjian dulu, itu bisa pakai ini yang appointment ya. Terus disangkutin sama Google Calendar kita. Itu nanti customer atau klien yang mau konsul ke kita itu bisa langsung milih jadwalnya
gitu. Terus kalau misalkan teman-teman punya event nih, event apa misalkan, kelas memasak, tapi yang langsung di Google Meeting bareng-bareng gitu kan namanya event webinar gitu kan. Nah itu bisa pakai event gini, tapi kalau misalkan mau jualan e-book, mau jualan worksheet yang di PDF atau Excel gitu, itu pakainya yang digital product. Kemudian tadi yang kita sempat bahas ya, affiliate products gitu. Kalau misalkan kita mau jualan produk digital, tapi kita males nih bikin produknya, dan kita juga keterbatasan uang atau keterbatasan dana buat membeli produk orang lain yang ada hak jual kembalinya. Kan ribet ya? Aduh, udah nggak, misalkan kurang pandai mendesain, terus nggak ada resource untuk membeli produk yang berbayar, itu kan, eee, pengen tetap jualan produk digital tapi punya kendala 2 itu kan susah ya. Nah, ada solusinya yaitu jualan affiliate product. Jadi di produk-produk Link ID itu ada affiliate-nya, sama kayak Shopee gitu. Jadi kita nanti klik link-nya, terus kita masukin ke link ID kita sendiri, kayak gitu. Kita langsung contohin aja ya. Mungkin yang ini agak ribet soalnya. Nah, ini nih, ada berbagai macam kelas dan produk yang bisa kita affiliate-in gitu. Contohnya nih ya, yang ini deh, dari 2 juta, kita akan dapat 800.000. Kita klik add, terus ya udah masuk ke sini. Kita cek ke my link, biasanya tuh blok yang baru paling bawah. Tuh, masuk ya, yang Edutify ini. Kayak gitu. Jadi kita nggak perlu beli, kita nggak perlu bikin, kita bisa langsung jualan aja pakai affiliate gitu. Dilihat ya. Nah, masih membahas di blog-blog ini ya. Nah, di Link ID kita juga bisa jualan physical product atau produk-produk fisik. Misalkan jualan tas, jualan baju, jualan cookies, jualan apapun itu bisa di Link ID juga gitu. Nanti sistemnya seperti apa? Tetap ya kita tuh harus memasukkan shipment-nya apa aja, terus areanya mana aja, metodenya mau yang kayak gimana gitu. Terus rincian produknya tuh seperti apa, beratnya berapa, panjang, lebar, tingginya berapa, kayak gitu. Jadi ini mirip lah ya sama yang di Shopee itu, bedanya ini lebih ke otomatis aja. Kita tinggal ngirim gitu. Ya sama sih seperti Shopee, cuman ya admin fee-nya tuh nggak terlalu gede gitu lah. Terus, add new blog, apalagi nih? Ada blog ya. Jadi kalau blog ini itu kita, bikin konten, nah nanti orang yang membeli itu akan mendapatkan akses langsung ke konten eksklusif ini, gitu. Oke, kita, isi contohnya kelas memasak ya, deskripsinya memasak gitu, add konten. Nah, kontennya nanti apa di sini? Misalkan, oke teman-teman aku mau bikin ayam kalasan kayak gitu. Terus di sini bisa ditambahin gambar kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak kita ngeblok, tapi nggak usah nyiapin WordPress, nggak usah nyiapin Blogspot, nggak usah nyiapin, desainnya seperti apa gitu. Ya udah kita ngeblok di link ID, terus orang-orang yang mau beli, tinggal beli di sini otomatis nanti akan dapat aksesnya gitu. Terus course video itu kalau misalkan teman-teman udah rekaman nih, rekaman tentang tutorial bikin desain poster di Canva kayak gitu. Udah nih, udah direkam ya. Terus rekamannya itu dimasukin ke link ID ini. Gitu. Jadi dimasukin judulnya, deskripsinya, harga, terus apa aja nih course detailsnya. Jadi apa capaian yang akan diharapkan dicapai oleh students gitu. Terus misalkan ada syarat-syaratnya.
Misalkan syaratnya harus, apa ya, pretest dulu, ada kuis-kuis sebelumnya, terus ada kuis setelahnya, itu bisa dimasukin gitu. Di sini bisa jualan kelas online juga pakai fitur tadi ya. Terus ada support tuh kayak, kita open donasi gitu loh. Open donasi kayak misalkan, ada kreator-kreator YouTube yang membuat semua konten itu gratis, tutorial semuanya gratis. Nah, misalkan ada audiens yang merasa terbantu banget, "Ih, aku mau support dia," gitu, support-nya tuh pakai ini gitu. Namanya misalkan, traktir kopi atau apalah gitu ya. Terus per kopi harganya berapa, mirip sama traktir gitulah. Cuman ini kan link ID semuanya ada nih, bisa masukin donasi, bisa masukin, eee, kelas online dan sebagainya. Terus email and phone number itu mengumpulkan email dan phone number dari pembeli kita, gitu. Emang buat apa sih, Kak? Buat upselling gitu, atau misalkan kita punya produk baru terus kita mau offering atau mau kita tawarkan ke audiens kita, itu bisa loh kita minta mereka ngisi nama, terus email, nomor, kayak gitu kita masukin di sini. Nanti kalau kita udah dapetin data itu, kita bisa promosi gitu. Kita bisa promosi, "Ini aku punya produk baru, kalau kamu mau beli sekarang, kamu dapat bonus atau diskon tertentu," kayak gitu loh. Buat yang digital product, teman-teman bisa akses ke video YouTube aku yang sebelumnya. Ya, aku udah punya 2 video yang menjelaskan tentang gimana cara memasukkan, eee, produk digital kita dan menjualnya di link ID, gitu ya. Biar ini nggak terlalu panjang. Nah, kalau yang appointment itu tadi agak ke-skip ya. Appointment tuh ini, misalkan sesinya satu orang one on one gitu atau misalkan multi person berbanyak gitu. Terus appointment-nya pakai apa nih, Google Meeting, Zoom, atau apa gitu, atau ketemuan langsung barangkali. Terus, harganya berapa, terus bisanya hari apa aja, misalkan cuman bisa Senin, Selasa, durasinya mau berapa nih, misalkan sejam gitu, masukin dari jam berapa gitu, misalkan dari jam 11, end time-nya berapa, dan lain sebagainya. Terus mau booking, maksimal bookingnya tuh berapa hari, misalkan nggak mau lama-lama lah, 7 hari aja, gitu bisa, gitu ya. Nah, terus ini bisa nih questions for customer itu kita klik name, phone, email, ini kita manual gitu ya, gini ya, email gitu. Ini juga mengumpulkan data pelanggan kita. Biar kalau misalkan mereka kan udah jadi pelanggan kita nih, udah pernah beli produk kita. Kita anggaplah mereka jadi loyal customer ya. Nah, jadi dengan mereka udah beli produk kita kasih nih bonus, diskon lewat email atau WhatsApp mereka gitu kayak, "Halo, aku sangat mengapresiasi kamu sebagai loyal customer. Karena itu, aku punya produk baru dan kalau misalkan kamu tertarik, kamu bisa masukin kode diskonnya," kayak gitu. Nah, ngomongin soal kode diskon, di sini tuh, teman-teman bisa ya, klik voucher di sini, voucher, terus di sini bikin deh create new voucher, voucher namanya apa, misalkan, happy ya, voucher happy, terus kodenya happy 100 misal. Terus promosinya tuh mau dari tanggal berapa aja. Nah, tipenya tuh mau voucher potongan harga dengan persen, atau dengan nominal gitu. Misalkan persen tuh berarti 10%, kalau nominal berarti potongan 5.000 kayak gitu, Rp5.000 gitu. Terus diskon value-nya berapa, terus maksimal diskonnya berapa. Misalkan ya diskon value-nya tuh, 6.000 gitu ya, maksimal diskonnya tuh berapa, terus minimal belinya tuh berapa.
Misalkan minimal belinya tuh 50.000 baru bisa dapat diskon 6.000 gitu. Terus nah, ini vouchernya cuman ada berapa, misalkan cuman mau 10 aja deh gitu. Nah, terus ini bisa diaplikasikan ke semua produk, produk tertentu atau semuanya kecuali yang 1, 2, 3, misal kayak gitu. Ini kan tadi udah appointment ya, terus yang event. Nah, yang event ini ya berarti kayak event webinar gitu. Nggak harus pakai Zoom atau Google Meeting, bisa juga pakai grup WhatsApp mungkin gitu, atau nanti di WhatsApp kan ada call group kayak gitu kan. Jadi nggak harus Zoom atau Google Meet gitu. Nah, di sini ada tulisan add-on. Jadi di semua produk itu ada tulisan add-on ya, teman-teman. Add-on ini apa sih? Add-on itu adalah kayak semacam produk tambahan yang kita tawarkan. Misalkan ya, aku buka kelas webinar. Nah, di webinar itu kita mau ngomongin soal marketing, ya. Nah, aku misalkan nawarin e-book marketing dasar buat orang-orang yang sama sekali nggak tahu marketing, tapi mau ikutan kelas ini, tapi biar nggak terlalu bingung, itu bisa loh baca e-book ini dulu, kayak gitu. Kita masukin ke add-on. Di sini add new, nanti add-onnya apa, namanya misalkan panduan pemula, terus harganya berapa, terus linknya kemana, atau upload file apa, kayak gitu. Nah, link ID ini sangat-sangatlah lengkap dan teman-teman bisa lihat tampilannya tuh rapih dan mudah digunakan buat pemula. Bahkan banyak banget loh ibu rumah tangga atau bapak-bapak yang usianya udah 50 tahun itu masih bisa mengakses link ID ini dengan mudah karena emang sejauh ini ya menurut aku payment gateway yang paling mudah diakses, tampilannya nggak bingungin, itu ya link ID. Karena ada beberapa ya payment gateway selain link ID gitu. Nah, gitu teman-teman. Nih, orders, kita klik orders itu kalau misalkan apa aja yang masuk di penjualan kita hari ini gitu. Di sini kita bisa juga ngedownload hasil penjualan kita. Ya, misalkan kayak gini. Itu di-download berarti my order tuh semuanya gitu. Misalkan select date ya. Itu dari penjualan tanggal 1 Desember sampai 21 Desember itu bisa di-download datanya. Buat apa sih Kak kita download data itu? Tentu saja untuk kita lihat datanya, kemudian kita evaluasi mana nih produk yang rame peminat gitu. Mungkin dengan produk yang ramai peminat itu bisa kita kontenin lebih kenceng gitu. Oh, banyak nih orang-orang audiens aku yang join komunitas penghasilan online. Ini merupakan salah satu produk winning aku ya. Jadi ada banyak orang yang mau join komunitasku, maka aku ingin mengontenkan lebih banyak tentang ini kayak gitu. Nah, taunya dari mana? Taunya dari data gitu. Jadi ini kan udah 2024, sebentar lagi mau 2025. Kita jualan itu harus pakai data, teman-teman. Jadi di link ID ini mereka sangat smart, mereka pinter. Kita sebagai penjual bisa download data kita sendiri untuk evaluasi dan perbaikan. Nah, ini klik affiliates ya. Affiliates ini berarti kita mau mengafiliatkan produk kita gitu. Contohnya nih ada private affiliate sama public affiliate. Nah, kalau private affiliate tuh misalkan ya, aku tuh punya produk, katakanlah ebook A. Aku pengen affiliate ini, tapi aku pengen tahu yang affiliate siapa aja. Jadi ketahuan mana yang dapat akses haram, mana yang nggak beli tapi ternyata dia bisa akses. Itu kan agak merugikan gitu ya. Jadi aku mau setup private affiliate. Jadi aku buka affiliate hanya untuk 5 orang misalkan.
Nah, 5 orang ini aku tahu nih nama-namanya, kayak gitu. Jadi penjual di luar 5 nama ini berarti otomatis dia eh, istilahnya nakal gitulah ya. Kalau misalkan public affiliate itu berarti kita membuka secara bebas produk kita untuk diafiliatkan. Misalkan gini, ya, ini produk aku yang udah aku afiliatin tuh ada banyak banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak mau bikin produk digital atau mungkin kesulitan atau punya kendala lain gitu ya, teman-teman nggak harus bikin produk digital. Tinggal ke affiliate dan klik nama-nama ini. Kayak 200 plus video foto, must have ini nanti di affiliate itu muncul kok gitu. Nah, teman-teman juga akan dapat 10% affiliate fee gitu. Nah, ini kan udah ke ini ya, kecentang. Kalau misalkan aku nggak mau affiliatein komunitasku, ya udah remove aja gitu. Misalkan di sini aku mau affiliatein dong ini gitu. Berarti tinggal ditambah aja mau waktunya kapan dan kapan kayak gitu. Dan diklik aja kayak gini. Add selected product. Oh, harus masukin ya, misalkan 20%. Add selected product. Nah, ini masuk nih tadi. Template-nya udah jadi affiliate tadi yang ini. Gitu caranya. Jadi, lagi pertanyaannya, haruskah kita membuat produk digital sendiri baru bisa jualan? Jawabannya tidak ya. Ada 2 opsi. Yang pertama, beli produk digital orang lain yang berlisensi hak jual kembali atau affiliate produk digital di link ID. Caranya seperti yang tadi udah kita bahas. Nah, kalau mau beli produk digital yang ada lisensinya menjual kembali, itu bisa ke link ID aku, teman-teman. Linknya aku kirim di deskripsi, gitu. Jadi link ID-nya, link ID Slice Partner Bisnis Digital. Di sini ada banyak sekali produk yang teman-teman bisa jual kembali, gitu. Ada e-book, panduan bisnis, terus ada template Google Sheet, ada 50 template tapi hanya 29.000. Bisa teman-teman bayangkan seberapa murahnya, dan itu bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas kita di 2025. Tuh, misalkan ada yang pengen, aduh aku mau ngirit deh, aku mau nabung buat beli apa gitu ya, terus mau nge-track penghasilan dan pengeluarannya gimana, itu bisa pakai template ini ya teman-teman, ada 50 template. Itu ada e-book, ada buku mewarnai, terus buku PAUD, itu ada banyak banget produk yang bisa teman-teman afiliatkan atau teman-teman beli dan dijual lagi. Oke, selanjutnya produk rekomendasinya tuh aku rekomendasikan 3 winning produk ini. Yang pertama e-book, terus yang kedua strategi reels viral, dan yang tiga tuh bank konten. Ketiga produk ini tuh saling terkait gitu loh. Jadi kalau teman-teman udah belajar dari e-book ini, nanti prakteknya itu bisa pakai reels. Nah, strategi biar reelsnya viral itu ada di e-book ini. Dan misalkan aduh aku kameranya nggak terlalu oke nih buat ngonten gitu, jangan cemas karena udah ada video dan foto yang HD kualitasnya buat teman-teman ngonten gitu. Jadi nggak perlu khawatir nggak punya device yang proper atau kamera yang menurut teman-teman bagus gitu ya. Itu karena udah ada bank konten ini, tinggal di-upload aja gitu. Dan aku lagi membuat satu e-book step by step jualan produk digital sampai pecah telur gitu. Dan di sini alhamdulillah audiens itu sangat antusias, udah pada daftar waiting listnya. Padahal aku belum secara resmi gitu ya
mengiklankan atau mengasih pengumuman gitu di video, baru aku sematin di komen kalau nggak salah, di komen salah satu video YouTube aku, tapi alhamdulillah antusiasmenya tuh banyak gitu. Karena apa? Karena dari e-book ini nantinya, diharapkan teman-teman yang bingung mau jualan tapi nggak ngerti marketing, tapi nggak ngerti copywriting gitu. Kalau mau beli kelasnya satu per satu kan mahal tuh ya, satu kelasnya aja bisa 179.000 ke atas gitu. Hanya dengan webinar, kita nggak dapat materi bentuk soft copy-nya gitu. Itu kan kalau misalkan mau belajar marketing, mau belajar copywriting udah berapa juta tuh habisnya gitu ya. Nah, tapi di e-book ini semuanya aku rangkum karena aku sendiri belajar semuanya tuh dari kelas berbayar, teman-teman ya. Aku belajar marketing, aku belajar copywriting, aku belajar desain, semuanya tuh aku beli kelasnya gitu dan udah habis ya lumayan lah gitu. Dan aku mau merangkum semuanya, jadi orang tuh nggak perlu loh pilih-pilih kelas 1, 2, 3 malah bingung kan kadang kita tuh, "Aduh ini kok kelasnya kok, mau belajar kelas ini juga menarik, mana nih aku bingung," gitu. Apalagi buat pemula ya, karena dulu aku merasakan itu juga dan aku pengen ada satu produk yang udah mencakup semuanya. Jadi pemula pun bisa langsung jualan gitu. Dan di dalam e-book ini yang akan dibahas itu ada bermacam-macam, mulai dari menentukan produk digital yang layak jual gitu. Terus gimana pemasaran di sosial media, terus perbandingan satu dengan yang lain toko digital gitu, misalkan link ID atau mau pakai yang lainnya gitu, apa sih keuntungan dan kelebihannya. Oh ya nih, ada dari grup interaktif ya, pop up. Jadi kalau teman-teman join komunitas aku, tuh teman-teman bisa tanya jawab langsung dengan aku di grup Telegram gitu. Jadi yang merasa kayak pengen tanya lebih itu bisa langsung aja join komunitasnya ya. Oke, mau bikin produk digital sendiri toolsnya tuh apa aja, Kak? Ini, ada Canva, Excel, spreadsheet atau Google Sheet, kemudian pakai AI bot kayak ChatGPT, Gemini, atau Bing gitu ya, terserahlah gitu. Kalau, teman-teman kurang familiar dengan AI, itu bisa lihat tutorial di YouTube, udah ada banyak banget gitu. Bisa juga loh kita jualan video, foto hasil potretan sendiri, misalkan kita punya HP atau kamera yang bagus, mau dijual itu bisa banget. Kayak tadi loh yang bank konten itu kan isinya video sama foto yang kualitas HD gitu, itu bisa dijual juga gitu. Oke, jadi kalau kamu pemula dan mau bikin produk digital sendiri, aku rekomendasikan juga untuk masuk ke pelatihan ini. Jadi pelatihan lengkap produk digital untuk pemula. New Year, New Me bersama aku. Dan di sini kita akan menentukan niche konten sesuai skill atau hobi, menentukan produk digital yang layak jual, belajar Canva, dasar untuk pembuatan produk digital, belajar bikin video, konten faceless untuk pemasaran digital. Jadi faceless itu maksudnya adalah nggak menampilkan wajah gitu. Kayak selama ini aku ngonten juga faceless semuanya gitu. Karena mungkin ada yang pemalu atau mungkin ada alasan-alasan tertentu yang nggak mau menampilkan wajah itu bukan lagi halangan untuk membuat konten atau berjualan gitu ya. Nah, itu akan dibahas di pelatihan ini. Terus ada riset sosmed untuk pemasaran dan optimasi CEO, SEO, copywriting, dan hashtags untuk mendongkrak penjualan. Dan bonusnya teman-teman akan dapat rekaman materi dan sertifikat pelatihan. Ini sebenarnya ya adalah versi video dari e-book yang tadi, e-book yang step by step gitu. Tentunya lebih lengkap di pelatihan ini karena akan ada simulasi edit di Canva dan video konten juga. Buat teman-teman yang mau daftar pelatihan ini langsung bisa ke link di deskripsi, dan buat teman-teman yang daftar dan ikutan pelatihan ini itu akan dapat rekaman materi dan soft copy
atau bentuk PDF dari materinya gitu. Jadi ada banyak benefitnya kalau teman-teman beli kelas ini gitu. Tapi kalau misalkan lebih suka baca e-book aja, ya cukup daftar waiting list gitu. Nanti tunggu e-booknya jadi, baru nanti akan aku beritahukan ke teman-teman lewat email yang didaftarkan saat mengisi waiting list. Dan untuk timeline-nya insya Allah itu pelatihan dulu, pelatihannya udah selesai baru nanti e-booknya akan rilis. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan komen ya mau free course apalagi di video selanjutnya. See you!